Ya, jadi ini saya kira informasi yang baru dan mengejutkan ya, Hmm. jadi sekaligus mengejutkan kita. Karena kan kita selama ini tahu bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat itu kan juga tinggi dari segi fiskal ya. Ya. Jadi ketika misalnya APBN 2026 dana TKD itu diturunkan dari 900 triliun sampai sekitar 600-an triliun itu, banyak kepala-kepala daerah yang komplain, yang protes. Bahkan kita sama-sama tahu beberapa minggu yang lalu itu asosiasi gubernur kan datang ke Menteri Keuangan mempertanyakan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak diberlakukan soal pemotongan itu gitu. Nah ini kan tentu kontradiktif ya, atau bahkan kontraproduktif kalau seandainya selama ini disampaikan ada kekurangan, ternyata apabila benar ya ada anggaran sampai 234 triliun yang mengendap di kas daerah. Nah tentu saya kira pertama kali pernyataan yang mengejutkan ini harus ditindaklanjuti dengan soal penjelasan lebih detail, lebih lanjut ya. Harus direkonsiliasi gitu data dari pemerintah pusat dengan data yang ada di daerah, sehingga tidak menimbulkan ya kontroversi baru nanti ini. Nanti kan ini jadi sebelum ada pengawasan, tadi kembali pertanyaan bahwa lemah atau tidaknya pengawasan dari pemerintah daerah ini, itu sebelumnya harus kita dudukkan dulu ini persoalan ini. Ini anggaran yang tadi ya, yang mana gitu, dan kemudian harus dikonfirmasi juga kepada pemerintah daerah yang mana itu sebetulnya anggaran itu sampai bisa mencapai besar 234 triliun itu. Ya itu adalah langkah berikutnya ya. Setelah kita memang clear nanti betul-betul mendapatkan informasi yang valid gitu ya, terkonfirmasi masing-masing daerah memang ternyata memang betul ada anggaran itu di kas daerahnya masing-masing. Nah baru kita tahu penyebabnya kenapa ya kan, apakah memang tadi ada proses-proses lelang program yang belum berjalan atau tertunda gitu, atau ada tindakan-tindakan seperti tadi dugaan yang disampaikan itu ya, didepositokan dan lain-lainnya gitu. Itu akan bisa kita temukan setelah memang semuanya clear, diklarifikasi, direkonsiliasi data yang diperoleh oleh pemerintah pusat. Karena kan Menteri Keuangan juga mengatakan mereka dapat datanya dari BI, Bank Indonesia, betul ya? Bank Indonesia. Nah, jadi saya kira memang harus ada koordinasi nih antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bank Indonesia. Nah, bersama dengan seluruh kepala daerah ya, supaya memang semuanya clear dan duduk perkaranya jelas gitu. Ini kan sekarang saling lempar, tapi kemudian datanya begitu ditanya kami nggak punya datanya ada di BI gitu loh. Nah ini kan saya kira nggak harus semuanya clear gitu. Siapa pihak-pihak yang memang selama ini mengetahui persis soal persoalan ini ya harus duduk bersama gitu. Iya, tentu ini akan menjadi kami akan mengambil langkah-langkah ya. Saya akan sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 nanti di awal masa sidang kita akan membahas masalah ini ya. Membahas masalah ini dan pihak-pihak yang terkait harus kita undang. Tentu pertama kali Kemendagri, kemudian yang kedua adalah ya kalaupun tidak bisa semua, kan mereka punya asosiasi ya. Ada asosiasi para gubernur, kemudian asosiasi para bupati dan asosiasi para wali kota. Nah masalahnya harus tuntas supaya juga tidak liar kemana-mana. Karena menurut saya angkanya itu 234 itu fantastis. Ya, itu hampir sama dengan jumlah anggaran penurunan dari dana transfer ke daerah 2025 ke 2026 yang diprotes oleh atau dikomplain oleh para kepala daerah. Itu kan kemarin potongannya kan hampir 250 triliunan ya. Nah, ini 234 triliun. Nah, bayangkan kalau kita hitung-hitungan sederhana saja, kalau memang itu betul ada ya, kalau memang betul itu bisa dibuktikan ada mengendap 234 triliun, kalau dibagi rata saja, itu kan berarti masing-masing daerah ada 500 miliar. Betul. Itu rata-rata. Nah, kalau 500 miliar itu, kita akan cek nanti tahap berikutnya setelah memang datanya
terkonfirmasi gitu misalnya ya. Apakah itu terjadi gara-gara mismanagement gitu loh, atau ada praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik misalnya gitu. Nah, kalau sudah sampai situ, nah ini yang saya kira nanti akan kita harus diungkap itu. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sementara selama ini kan isunya bahwa kekurangan anggaran, fiskal space-nya sempit, sehingga pembangunan tidak terjadi. Ini kan banyak ironi-ironi nanti itu, gitu loh. Prinsipnya kan adalah kita menginginkan ya, negara menginginkan agar semua proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan cepat. Ya. Jadi kita mendorong supaya daerah-daerah termasuk pemerintah daerah itu melakukan percepatan pembangunan dalam rangka bagian dari percepatan pembangunan nasional. Nah oleh karena itulah kemudian pemerintah berkomitmen kalau daerah-daerah yang memang dianggap masih memerlukan adanya dana transfer pusat ke daerah itu diluncurkan, kira-kira begitu. Nah, tapi memang harus ada komitmen ya, harus ada komitmen dari kita semua bahwa dana dari manapun berasalnya, apakah dari PAD atau kemudian dari dana transfer pusat, ya itu harus dikelola dengan baik. Nah, makanya saya kira nanti ke depan mungkin perlu dirumuskan regulasi baru ya, yang lebih ketat ya, yang lebih mendorong supaya penggunaan dana transfer pusat itu memang betul-betul tepat sasaran, tepat guna. Nah, tapi juga sebelumnya saya kira nanti kita harus juga sampai kepada kembali membicarakan tentang hubungan keuangan pusat daerah ya. Yang selama ini juga menjadi jadi ketika para gubernur kemarin menyampaikan itu kan salah satu ujungnya adalah bagaimana ada pengaturan ulang tentang konsep hubungan keuangan pusat daerah, sehingga memang kinerja masing-masing pemerintahan baik pusat maupun daerah itu betul-betul bisa maksimal dan kemudian fair dan adil ya bagi masing-masing seluruh daerah, dan sehingga itu berdampak kepada percepatan pembangunan yang kita harapkan tadi itu.